Di jalan-jalan di mana Pak Pungki? Tadi habis ngedrop istri di apa tuh? Estetika ya. Nah, habis itu jemput anak nih di Jogja City Mall lagi pada main game. Habis itu jemput istri lagi. Ini posisi di mall. Wih, ada Mas Pungki. Wah, ada ekspat sih. Aduh, Mas Kusnul. Welcome to Kagama, Mas Kusnul. Siap, siap. Iya ya, Apa? ekspat ya Pak ya. Ekspat kulipat. Tapi saya lagi di Jogja nih, Mas Kusnul nih. Waduh. Lagi Jadi cuti. Makanya sama Mas Haruno saya disuruh buka event ini. Aduh, ini posisi saya tadi nyetir, ngedrop istri ke salon. Sekarang jemput anak di mall. Ya inilah bisanya nih saya ini pembukaannya biasa-biasa aja. siap, siap. Pak Kusnu di mana, Jakarta atau di mana Pak? Saya di Bogor, Mas. Oh, mantap, mantap. Di Bogor. Bogor tapi Ya. kantornya di SCBD Jakarta. 2 jam. 2 jam. Ya. Itu kantor saya dulu Mas Kusnu. Mantap, mantap, mantap. Sudah WFA atau udah mulai cuti nih? Masuk, tetap masuk. Masih masuk. Masuk ke kantor. Oh, mantap, mantap. Saya udah mulai mudik cuti. Wah, enak nih. Ngejar. Udah pada mudik semuanya lo. Puasa di kampung. Mas Kusnu sekarang nggak perlu mudik Mas Haruno. Kalau zaman di Serowako dulu, wah perjuangan berat tuh mudik antri gantian. Sekarang udah di Jakarta beliau enak lah, asli Depok soalnya. Walah, Nggak, deket ya Pak ya. nggak ada Iya, mudik-mudikan sekarang, setiap hari mudik. iya, 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 iya. Siap, siap, siap. Tinggal nanti main ke Jogja nih, ke tempatnya Pak Pungki gitu ya. Ya, boleh, boleh. Mbak Cinta di set apa di Surabaya Mbak? Oh, udah masih di set, Pak. Lebaran di set. Wah, ini pertama kali apa kesekian kali nih Lebaran di set? Udah 4 tahun di set, Pak. Iya, 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 iya. Sabar ya Mbak. nggak apa-apa, Pak. Iya, masih di ASM ya? Sudah komoditas batubara, Pak. Wih, pindah kemana nih? Di Kalimantan Timur. Oh, tetangganya Pak Istian ini di mana? Perusahaan apa? Waduh, Pak Istian harus, wah ini dapat radar tetangga baru harus tangga baru ya. ini sama sama auditor SMKP. Siap, Di Pak. mana Mbak? Di Kideko, Pak. Walah, Ideku sama Pak itu Ayub Salman ya, Pak Mbak. Ayub Iya, Salman. betul, Pak. Mantap, mantap, mantap ya. Ya, sama Berarti anggotanya Mbak harus, ini jangan-jangan anggotanya Mbak Dwita, tapi yang di set ya. iya betul sama Mbak Dwita, tapi beda Wah, section departemennya. bisa. Berarti harus meet up ini kayaknya sama Pak Istian di Balikpapan. Wah, diam-diam ini. Wah, jadi orang pasir. Di Pasir, betul. Ya, 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 ya. Oke lah kalau begitu. Monggo Izin, Mbak. Pak. Gimana? Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam Gagama HSE Talk pada sore hari ini sambil menunggu rekan-rekan lainnya yang masih dalam perjalanan menuju ruang virtual Zoom. Kami akan menunggu sekitar 5 menit ke depan dan acara kita akan mulai pada pukul 4:08 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu, kami menginformasikan bahwa virtual background kegiatan telah dibagikan di kolom chat. Bapak Ibu yang berkenan dapat menggunakan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih.
Baik. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 4:08 waktu Indonesia Barat dan peserta yang bergabung sudah cukup banyak. Oleh karena itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kagama HSE Talk edisi Ngabuburit pada sore hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, jajaran pengurus Kagama HSE, Bapak Kusnu Haryanto selaku narasumber pada sore hari ini, serta tak lupa juga seluruh peserta Kagama HSE Talk yang kami banggakan. Puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dalam kegiatan Kagama HSE Talk edisi Ngabuburit. Kegiatan pada sore hari ini mengangkat topik proses safety in mining dan metal industry yang tentunya sangat relevan ya dengan tantangan dan perkembangan di bidang health, safety, and environment. Tak lupa juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Amasti yang pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya acara hingga akhir acara. Izinkan saya membuka acara sore hari ini dengan sebuah pantun ya Bapak-Bapak. Mohon bantuannya memberi kata cakep. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ya, Baik. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Cakep. Selamat datang kami ucapkan setulus hati di Kagama HSE Talk sore hari ini bersama kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara Kagama HSE Talk pada sore hari ini. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjut dengan himne Gajah Mada. Yang ketiga, sambutan dari perwakilan pengurus Kagama HSE. Selanjutnya, menyampaikan materi oleh narasumber. Yang kelima, terkait sesi diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Semoga seluruh rangkaian acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir kegiatan. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Gajah Mada. Dimohon kepada seluruh Bapak Ibu untuk dapat mengikuti dengan penuh hikmat. Kepada panitia kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti dengan penuh khidmat. Acara selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan pengurus Kagama HSE. Pada kesempatan ini, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Pungki Yudono. Apakah Bapak Pungki sudah bergabung bersama kita pada Zoom meeting? Halo, selamat sore Pak Pungki. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Oke. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Ini tadi saya kebetulan juga ditodong Pak Haruno ini. Saya kebetulan lagi di Indonesia, lagi cuti. Seperti biasa ketika suami sedang cuti, tugasnya jadi driver ya. Jadi saya nggak bisa nyalakan video. Saya lagi di Jogja City Mall. Jogja City Mall dulu mungkin rekan-rekan UGM dulu belum ada. Sekarang salah satu mall terbesar di Jogja ya. Saya lagi jemput anak saya. Kemudian pertama kali saya ucapkan kepada Pak Kusnu. Pak Kusnu ini sebenarnya rekan lama saya. Kita berdua dulu di Vale. Kemudian ketika kita bicara mengenai proses safety untuk nickel processing refinery, Pak Kusno ini memang salah satu expert pionirnya. Kalau nggak salah kita pernah ke Vale Kanada atau Vale New Caledonia bareng ya Pak Kusno ya. Yang di Ketika Vale itu ya, jadi UK kali. Vale UK ya. Jadi proses safety itu di Vale sendiri sebenarnya belum lama, sekitar 6-7 tahun kita baru masuk ke situ, karena sebelumnya kita fokus ke occupational safety dan health. Jadi mungkin kalau saya terkait ini Pak Kusno nanti pasti akan bicara tentang critical control management, BOTAI, kemudian HAZOP. Tapi correct me if I'm wrong ya Pak Kusno ya. Terima kasih Pak Kusno sekali lagi, dan mohon agar bisa memberikan sharing yang terbaik untuk rekan-rekan kita di Kagama. Jadi di sini ada adik-adik kita, bahkan ada yang masih fresh graduate, bahkan ada senior rekan kita yang sudah cukup senior. Kebetulan semalam ada buka bersama Kagama, ada yang bahkan sudah pensiun. Jadi kita ini Pak Kusno, jadi dari level yang masih fresh sampai level yang paling senior pun kita masih saling sharing, saling berbagi. Tentu saja Pak Kusno sebagai expert process safety, terutama untuk RKF ya, Rotary Kilang, kita harapkan sharing sebanyak mungkin, dan jangan ini ya, kalau kita banyak bertanya jangan menyesal ya. Selepas ini Pak Kusno, sebelum saya balik ke KL, nanti saya mampir deh ke rumah Pak Kusno di Depok, nanti kita ngopi-ngopi. Siap. Oke. Tunggu. Terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa belajar dari Pak Kusno dan mendapat manfaat yang terbaik di bulan Ramadan ini dengan sharing bersama Kagama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pungki atas sambutan yang hangat yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki agenda utama pada sore hari ini, yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber kita. Pada kesempatan ini, kita akan belajar langsung dari seorang praktisi yang memiliki pengalaman luas di bidang health, safety, and risk management. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat narasumber kita pada sore hari ini. Suaranya Mbak Cinta ya. Mohon maaf, saya ulang kembali. Narasumber kita adalah Insinyur Husnu Haryanto, Sarjana Teknik Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Qualified Chief Risk Officer, seorang profesional di bidang health and safety risk management. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun di industri pertambangan dan metal, khususnya pada sektor nikel, saat ini beliau menjabat sebagai Technical Leader Corporate Health and Safety di PT Vale Indonesia.
dengan fokus pada proses safety, enterprise risk management, serta manajemen kritis dan berlangsungnya bisnis. Dengan pengalaman beliau miliki, tentunya kita semua berharap dapat memperoleh insight dan pembelajaran yang sangat berharga pada sesi sharing sore hari ini. Mari kita sapa bersama narasumber kita. Halo Pak Kusnu, selamat sore. Sore, Mbak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Apakah sudah siap Pak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Insya Allah siap. Insya Allah. Baik. Kepada Bapak Kusnu Haryanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap. Mungkin tadi Mas Muki bilang expert ya. Tidak expert ini. Cuma sharing-sharing aja apa yang diketahui. Sebentar saya sharing. Ini ya sharing caranya. Share. Sebentar kok nggak bisa sharing saya. Dokumen. Apakah bisa Pak? Sebentar. Kalau dokumen sharing gimana caranya ya? Itu nggak bisa di sini. Open system, security, privacy. Oke, ntar lah ya. Sharing. Share. Saya keluar bentar ya, saya join lagi bentar ya. Baik Pak, dipersilahkan. Mohon Bapak Ibu menunggu untuk narasumber kita untuk join kembali di Zoom meeting. Oke, narasumber kita sudah bergabung. Sorry, kebiasaan pakai Microsoft Teams nih, jadi agak-agak bingung nih. Baik, Oke, share. Oke, udah muncul belum ya? sudah Pak, sudah muncul. Muncul. Bagian materinya. Sudah Pak, dipersilahkan Bapak Kusnu. Oke, sudah. Udah dalam bentuk slideshow belum ya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, tadi agak-agak gaptek. Jarang-jarang. Jadi, saya koreksi tadi saya bilang tidak expert ya, cuma kebetulan berkecimpung di dunia proses safety and mining ya. Karena di tempat kami memang multi apa ya, multitasking lah, banyak yang kerjain lah. Jadi izin di sini saya coba sharing ya, kita diskusi dan koreksi kalau ada yang salah ya, karena memang kita sama-sama belajar. Kebetulan saya coba bawa topik proses safety karena lagi mencoba mendevelop dokumen proses safety sebagai level corporate ya. Kita mencoba bagaimana kita mengadaptasi proses safety di dunia industri pertambangan dan mineral. Oke, kalau ini mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Cynthia. Jadi ya baru 18 tahun saya di industri ini. Jadi kebetulan saya direlocate ke Jakarta saat ini. Jadi baru 2 tahun lah lepas dari lapangan. Oke, kita mulai mungkin sama-sama mungkin kita refresh lagi. Jadi sebenarnya kalau dulu orang mikir nambang itu cuma macul aja ya, ambil tanah ya. Jadi kalau kita refer ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, jadi pertambangan itu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan. Jadi ini secara resmi ini definisi pertambangan menurut undang-undang. Jadi kalau disingkat ya modelnya seperti inilah apa namanya alurnya. Jadi tahap kegiatan pertambangan dari pendidikan umum sampai pengangkutan, lahirnya, penjualan, reklamasi dan pasca tambang. Nah, kalau saya kutip dari salah satu buku di paper dari Assessment Method in Mining Industry, di situ ditulis bahwa aktivitas penambangan ini merupakan salah satu industri yang paling berbahaya. Dan aktivitas ini juga tidak hanya menjadi paling berbahaya, tapi juga dilihat dari skala operasional dan kompleksitas penambangannya. Jadi nggak hanya macu aja, ya, banyak proses-proses yang paling berbahaya di aspek pertambangan. Nah, sebenarnya karena dia sangat berbahaya, regulasi kita sudah mengatur. Jadi kebetulan karena kami di bawah Minerba, jadi saya ambil dari apa namanya peraturan yang diatur oleh ISDM ya. Jadi sini memang diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, lalu dijabarkan lebih lanjut di Permen ISDM, lalu di Kepmen ISDM dan Kepdirjen Minerba ya. Jadi di tambang itu sebenarnya definisi keselamatan itu ada tiga ya, K3 pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan. Nah, kalau ruang lingkup K3 pertambangannya ya terkait keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen K3. Tapi kalau ruang lingkup keselamatan operasionalnya itu fokus pada pemeliharaan, kelayakan sarana, prasarana, instalasi, peralatan, pengaman instalasi, kompetensi teknis, dan evaluasi kajian teknis. Jadi sebenarnya secara regulasi sudah cukup lengkap lah untuk memastikan bahwa setiap para pekerja itu dapat bekerja dengan aman, sehat, dan pulang dengan aman dan sehat juga. Nah, kalau kita ambil di definisi pengolahan dan pemurnian sendiri, jadi pengolahan dan pemurnian itu adalah proses untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah mineral ya, termasuk pemanfaatan mineral ikutannya. Jadi tahap ini macam-macam lah, ada mencakup mereduksi ukuran, pemisahan mineral berharga, peningkatan kadar konsentrat, dan teknologi yang digunakan juga bermacam-macam ya. Contohnya kalau misalnya untuk nikel, kita bisa gunakan RKF atau HPAL untuk nikel kadar rendah. Tapi proses ini sebenarnya memberi manfaat ekonomi besar, tapi menghasilkan limbah atau slag ya, kalau misalnya untuk yang RKF itu slag yang harus dikelola dengan baik. Karena itu pelaksanaannya memang sudah diatur di regulasi, harus sesuai dengan kaidah teknis, orangnya harus kompeten, ada RKB-nya dan ada pengendalian lingkungannya. Jadi pengolahan dan pemurnian ini adalah tahap kunci hilirisasi ya, yang seperti digaungkan oleh pemerintah, hilirisasi yang tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah mineral secara teknis. Nah, secara singkat kalau saya ambil di salah satu website Kementerian ISDM, apa sih yang dimaksud pemurnian ya? Inilah kayak contoh nikel ore, dirubah lagi dimurnikan menjadi ferronikel, nikel matte, terus lalu ditambahkan lagi menjadi nikel stainless steel dan lain-lain. Kalau contohnya kayak bauksit, dimurnikan lagi jadi aluminium, akhirnya menjadi aluminium, biji tembaga, akhirnya ekosistem tembaga, katoda tembaga, dan kabel tembaga. Jadi di sini kalau dilihat dari angkanya, sebenarnya dari bauksit ke aluminium itu nilainya meningkat 8 kali penambahan nilainya. Kalau dari aluminium ke aluminium itu meningkat 15 kali. Jadi ini yang dicoba diterapkan adalah untuk meningkatkan nilai tambah ya, mineral kita. Jadi nggak hanya jual tanah air. Nah, saya belum masuk ke intinya, jadi saya cuma mau setting teman ya. Jadi kalau kita ngebayangin smelter di Indonesia itu sebenarnya saat ini yang kemarin saya coba research beberapa dokumen dan beberapa referensi, kita ini smelter ini di Indonesia ini ada dua regulasi yang mengatur ya. Kalau kalau misalnya kita ngomong tambang yang terintegrasi ya, integrated mining itu di mana penambangannya, ore-nya itu langsung di-feeding ke pabrik itu integrated mining ya, seperti tempat saya bekerja, itu di bawah pembinaan ISDM yang terintegrasi di IUP atau UPK. Tapi ada juga yang smelter itu standalone ya, jadi di izin usaha industri, di bawah perindustrian, itu biasanya kayak di IMIP, itu dia punya smelter-smelter, dan itu di bawah Kementerian Perindustrian. Nah, jumlah smelter ini kalau saya kutip dari Dirjen Minerba ISDM 2025,
di Ditjen Mineral SDM 2024 dan di Jet Ilmatic Kemarin itu ada sekitar 28 smelter terindikasi yang di bawah pengawasan monitoring ISDM, di mana 13 itu beroperasi dan 15 itu masih berproses rencana. Jadi kalau secara kita ngomong nikel doang, data yang saya kutip, untuk komoditi nikel itu terdapat 140 sama smelter ya secara nasional, dengan komposisi 18 unit di bawah kewenangan ISDM, 130 unit di bawah izin usaha industri di bawah Kementerian Perindustrian. Tapi saya cari di sini kok datanya ada yang nggak nyambung, tapi ya intinya banyak lah smelter saat ini dan ada dua governance yang mengawasi smelter ini, yaitu ISDM sama Kementerian Perindustrian. Nah, jadi kalau beberapa kali, saya pernah posting di salah satu LinkedIn itu, tapi ini data tahun 2000, tulisan tahun 2018 ya dari buku Nikel Indonesia, cukup menarik kalau permasalahannya dalam pengolahan nikel di Indonesia. Jadi di situ ditulis kenapa pemurnian dan pengolahan nikel Indonesia tuh ada beberapa masalah. Pertama, saat buku itu ditulis, memang pembangunan smelter mineral itu menghadapi kendala infrastruktur ya, terutama untuk fasilitas listrik di luar Pulau Jawa yang masih belum memadai karena ada beberapa pemurnian itu membutuhkan energi besar. Terus ada juga di situ tulis regulasi yang sering berubah-berubah, sehingga industri smelter itu mengalami kesulitan mendapatkan pasokan biji nikel ya. Lalu tingkat eksplorasi stagnan dan perdagangan biji nikel ilegal. Nah, saat ini memang ada beberapa smelter yang lagi masih berebut untuk ore-nya di mana kita ngambil, karena memang saat ini jumlah smelter mungkin lebih banyak dibanding yang dihasilkan ore-nya ya. Jadi sekarang ini mungkin ada beberapa yang diturunkan ore-nya dan juga produksi RKB juga saat ini dibatasi. Jadi saat ini industri smelter juga mengalami kesulitan untuk kepastian pasokan biji nikel untuk jangka panjangnya. Nah, kalau saya coba bikin infografiknya ini, saya ambil dari beberapa referensi ya, itu data. Kalau kita ngomong nikel aja lah gitu kan. Jadi kalau kita ngomong nikel itu ada dua pendekatannya, pengolahannya pyrometalurgi sama hidrometalurgi ya. Secara gampangnya pyrometalurgi itu mendapatkan nikel dengan cara dipanaskan, energi yang sangat banyak. Kalau hydrometalurgi itu lebih ke arah bermain di chemicalnya. Pro and cons-nya ada, kalau pyrometalurgi itu mungkin tidak terlalu banyak chemical tapi membutuhkan energi yang sangat banyak. Kalau hydrometalurgi itu banyak terkait kimianya, makanya pengelolaan containment untuk chemicalnya dan after product itu harus dijaga karena jika rilis ke lingkungan itu akan berdampak menyebabkan kenaikan baku mutu lingkungan yang menyebabkan pencemaran. Nah, ini beberapa contoh distribusi fasilitas pengolahan nikel di Indonesia. Nah, di sini saya coba kutip juga ada satu paper ya dari yang judulnya Using Process Safety Management to Manage Risk in Mineral and Metals ya. Di sini saya tulis itu tulisan referensinya jika teman-teman ingin membutuhkan tujuannya. Dia menulis bahwa paper ini menulis sebenarnya fasilitas mineral processing metallurgy refining ini memiliki banyak proses berbahaya ya melibatkan solvent, pressure leaching, smelting, gas production, air cleaning. Sehingga memang di sini ditulis mining and metal itu membutuhkan pendekatan PSM yang sistematis. Jadi di sini kalau saya lihat kalau di papernya ada beberapa di situ saya rangkum, pokoknya ada insiden besar di mining metal umumnya berakar pada kegagalan atau tidak adanya sistem proses safety management. Lalu elemen krusial di PSM di mining itu meliputi ya hampir sama di elemennya PHA, proses analisis MOC, mechanical integrity, kompetensi, emergency response. Karena kegagalan pada hari ini paling sering muncul dalam beberapa case study yang ditulis di paper ini. Lalu di sini juga ada mechanical integrity adalah barrier utama proses safety, sehingga equipment yang kritikal harus dirancang, dipasang, dan diuji dan dipelihara dengan baik. Nah, ini juga selaras dengan keselamatan personal. Lalu juga mining itu perlu hazard mindset ya, karena memang konsekuensi ini melebihi insiden day to day ya, yang biasa kita lihat, sandung, terbentur, ya yang misalnya yang sering-sering muncul itu. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngomong major hazard itu kan low likelihood, high severity ya. Jadi dia akan terkait izinan explosion, fire, kebocoran oli, explosion, furnace. Dan yang terakhir situ ditulis juga
ada kelemahan MOC dalam penerapan yang beberapa insiden ditulis di paper ini. Karena di sini MOC merupakan kritikal jika ada perubahan kecil dari teknologi, fasilitas, bahan, equipment, atau prosedur yang memicu insiden besar. Terutama kalau misalnya kita RKF ini di tempat kami, perubahan chemistry itu bisa mempengaruhi integrity dari furnace itu sendiri. Oke, nah secara singkat sebenarnya kalau kita bicarakan contoh proses bisnis penambangan dan penurunan nikel ya diawali penambangan, pengambilan ore, di mining, dibawa oleh haul truck, di screening, di spiling, kita ngomongnya wet ore ya kalau di kami karena basah. Lalu untuk mengeringkannya kita masukkan ke dryer untuk mengurangi moisturnya beberapa persen, 20%, 30%. Lalu kita taruhkan di dry ore stockpile. Lalu kita masukkan juga ke kiln, di mana di kiln itu ada beberapa proses, ada reduksi, ada pengikatan sulfur dengan nikel untuk mengikat nikel itu, lalu juga penghilangan kristal water, penghilangan moisture, dan itu terjadi di kiln. Nah, produk kiln itu hasilnya namanya calcine, itu di feeding ke furnace. Nah, kebetulan di tempat kami itu kita menggunakan arc furnace, jadi kayak istilahnya kayak ngelas ya, arcing, di mana elektrod itu hampir menyentuh kalsen, nah situ ada arcing, nah itu yang create panas. Nah, di furnace ini hasil dari tadi yang pengikatan sulfur itu karena nikel itu, sehingga nikel itu menjadi berdiri sendiri, itu ketika di melting itu berubah posisinya. Jadi yang pure nikel itu berada di bawah karena density-nya berbeda, tapi yang kotor yang hasil yang apa namanya kotorannya itu di atas yang kita namakan slag. Nah, yang di feeding ke converter itu adalah matte-nya yang sekitar 30 atau 40% nickel grade dimasukkan ke converter. Converter itu dinaikkan lagi apa namanya konsentrasinya sampai ke 70-78%. Maka nikel kita tuh nggak 100%. Itu nikel kita tuh 70%, sisanya sulfur dan yang lain. Makanya harga nikel itu pasti dikali 70% untuk mengetahui harganya. Di situ kami feeding ke logistik, terus kita kirim ke port. Karena butuh power banyak, makanya kita butuh hydrogenerator di sini. Nah, di sini kita punya 3 PLTG untuk memfeeding 4 4 furnace. Satu furnace itu kira-kira 75 megawatt dan ada 90 megawatt. Nah, dan ini kita buktikan bahwa kita punya clean energy yang dihasilkan dari hydrogenerator. Nah, tapi kita juga butuh fuel, di mana fuel itu kita feeding dari oil tanki, kita masukin ke tank farm, lalu kita distribusikan sepanjang 48 kilo tank farm, lalu oil ini untuk menjadi bahan bakar burner di dryer, burner di kiln, dan burner di converter. Nah, itu apa namanya untuk fuelnya kita. Jadi di sini cukup kompleks, kita punya pipeline fuel yang cukup panjang 48 kilo, kita punya cold mill juga untuk sebagai bahan bakar, kita juga punya sulfur untuk mengikat nikel, kita juga punya silika. Jadi di sini cukup 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 kompleks lah, banyak hazard yang chemical yang bermain di proses bisnis ini. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara eh, value chain-nya ya, top risk-nya, temanya dari ujung sampai hulu sampai hilir ya, dari mining, milling, smelting, effluent management, kebanyakan itu risk-risknya itu terkait risiko kebakaran, ledakan ya, itu mencakup kebakaran bawah tanah, itu kalau ada kita juga ada underground di site di Kanada, ada juga coal mill, dan ledakan debu, ledakan gas, ledakan uap, yang dapat menimbulkan kerusakan besar ya. Lalu kita juga ada risiko kehilangan containment, yaitu kayak rilisnya muatan metal, rilisnya gas beracun kayak SO2, CO, lalu rilisnya fuel pipe, lalu juga ada, karena di mining kita juga ada risiko kegagalan geoteknik dan struktur kayak longsor, karena kita punya apa namanya, kita punya PLTK itu damnya ruptur, risiko paparan kulit udara, dan risiko kendali operasi. Nah, kalau saya kutip juga di satu wawancara di konsultan DSS ya, sini ada wawancara, dia mengambil uh, 3 key takeaway ya, proses safety management di mining dan metals ya. Dia mengatakan bahwa
PSM ini harusnya semakin diposisikan sebagai bagian dari aset manajemen ya. Jadi bukan sekedar program keselamatan tambahan. Karena memang integrity dari equipment itu harus benar-benar dijaga. Jadi program aset manajemen itu harus dipastikan in place dan terintegrasi. Kita belum full, tapi kita punya aset manajemen di sini, tapi belum terintegrasi ke mana PSM. Karena tempat kami memang belum fully implemented PSM, ya masih learning lah. Lalu dia bilang juga PSM itu perlu terintegrasi dari operasi harian, karena memang operator itu saling bermain dengan apa namanya proses parameter, jadi tidak dipisahkan. Wah ini PSM, ini personal safety. Lalu juga PSM tidak hanya menurunkan resiko, tapi juga mendukung reliability dan kinerja operasional. Lalu dibilang juga keberhasilan PSM ditentukan oleh efektivitas kontrol risiko di lapangan. Jadi bukan hanya kelengkapan dokumen. Yang terakhir nih leadership ownership. Jadi everywhere, any place, pasti leadership ini akan selalu muncul. Jadi keberhasilan PSM sangat bergantung pada kepemimpinan dan akuntabilitas lain manajemen. Akuntualitas, jadi akuntabilitasnya harus benar-benar dijaga karena setiap orang kadang-kadang lupa bahwa mereka punya akuntabilitas untuk memastikan bawahannya mempunyai pengetahuan, dia harus akuntabilitas melakukan pengecekan, inspeksi, nah itu yang harus ditekankan. Nah, eh, Nah, saya juga kutip dari salah satu tulisan juga ya, dari Nautic Solution ya, Process Safety Management Application Relevant to Mining Discussion. Karena saya tertarik sebenarnya, kenapa sih mining itu berbeda dengan oil and gas chemical? Kemarin sama-sama PSM ya. Jadi di sini dia tulis bahwa proses safety di industri tambang itu pendekatannya lebih ke arah loss of control atas material berbahaya atau energi. Kalau biasanya kalau kita kutip penjelasan proses safety incident di API atau CCPS oil and gas, mereka pasti definisinya adalah incidental loss of containment. Tapi di sini ditulis bahwa kalau untuk proses safety industri tambang itu lebih cocok itu sebenarnya definisinya adalah loss of control atas material berbahaya atau energi. Kenapa ditulis itu karena berbeda dengan oil and gas dan chemical ban? Dibilang sini main ini uncertainty ya. Jadi kondisi geologi dan perilaku batuan jauh lebih sulit diprediksi, akurasi model sering benar-benar dipahami pada saat penambangan dimulai, jadi uncertainty-nya terlalu tinggi, dan mining itu dinamis. Nah, mungkin teman-teman yang di tambang atau tambang yang nambangnya sering-sering berpindah-pindah, itu berubah terus, development, production, sama kayak jalan tambang lah. Jalan tambang kalau hari ini ada, mungkin seminggu lagi jalan tambang udah nggak ada lagi. Nah, itu tuh sangat dinamis, dan di mining itu banyak sekali beragam hazardnya ya. Jadi secara konvensional itu tidak bisa menggunakan indikator yang seragam. Jadi in summary, sebenarnya mining berbeda karena uncertain, dynamic, hazard diverse, jadi berbeda dengan oil and gas yang chemical yang cenderung lebih predictable, fix, dan memiliki hazard yang lebih seragam. Nah, ini yang saya kutip dari Nautic Solution dengan judulnya Process Safety Management Application and Relevance to Mining Discussion Paper. Nah, nah kebetulan CCPS mengeluarkan satu standar ya, subkomite lah, paper atau dokumen yang rilis di 2 Desember 2025, which is itu menurut saya bagus sekali karena kita juga akhirnya bisa mengetahui ada satu panduan ya. Jadi di sini di CCPS ini dalam dokumennya dia membuat definisi mengenai proses dan kriteria untuk industrial mining, mineral dan metals. Mereka sebutin M-3 lah, M3. Jadi di sini disebutkanlah proses dalam industri M3 ini mencakup fasilitas dan aktivitas operasional terkait yang menjadi objek penerapan risk-based process safety ya. Jadi suatu aktivitas atau fasilitas dikategorikan proses bila memenuhi 2 kriteria. Pertama, mendukung extraction, processing, on-site transfer, storage, import offloading, export loading. Lalu juga dia harus memiliki credible skenario ya berupa loss containment atau ya all loss of control dari hazardous material atau hazardous energy. Ini kuncinya kalau di mining industry, proses safety-nya mereka selalu menekankan release hazardous material atau release hazardous energy. Nah, dari definisi itu mencakup 3 komponen utama yaitu interconnected process facility. Jadi fasilitas utama yang tempat material atau energi berbahaya diproses, dipanaskan. Lalu ada fasilitas pendukung yang menyediakan utilities kayak tadi saya ada fuel pipe, ada pembangkit listrik tenaga air. Lalu juga ada aktivitas kerja yang melibatkan interaksi langsung dengan hazardous material. Oke.
Terus proses safety event adalah setiap loss of containment atau loss of control yang terkait komando tersebut. Jadi di sini fokus utamanya adalah area operasi dan kompetensi signifikan harm seperti fatalities, multiple injury, environment harm, asset loss, business interruption. Nah, dia coba membungkus kalau Anda ingin mengimplementasikan PSM, kita harus bikin dulu scoping dan definisinya itu harus sama supaya tidak selama ini yang kita gunakan pasti proses safety standar dari API atau CCPS yang oil and gas. Dan mereka coba mengisolate definisi itu untuk industrial mining and mineral and metals. Nah, di sini juga secara scoping mereka bikin 3, yaitu intinya, core scope, optional scope, sama out of scope. Jadi di CCPS ini mereka coba membagi kalau misalnya kita mau bagi scope mana sih yang masuk proses safety, di sini dia. Jadi contohnya cakupan inti ya kayak ada ekstraksi, pemrosesan, pemurnian, smelting, ada storage, tangki, pipa, conveyor, sistem. Lalu juga antarmuka pelabuhan dan pemuatan, fasilitas penyimpanan kayak tadi kita dari tanker masuk ke tank farm. Nah, itu lalu juga ada juga cakupan operasional yaitu optional scope ya, yaitu fasilitas pendukung strategis contohnya kayak kalau ada yang penyimpanan energi baterai, lalu juga ada stabilitas geoteknik, lalu juga ada logistik yang saya bilang kita ada logistik juga, kita juga gudang aktif untuk bahan kimia. Nah, ini yang boleh diambil, boleh enggak. Tapi di kami masukkan juga untuk geoteknikalnya. Jadi kayak longsor itu masuk proses safety event juga, kegagalan dam itu juga masuk dalam skop proses safety. Kayak yang lainnya, kayak laboratorium, bengkel, pengisian bahan bakar, itu mereka bilang itu di luar skopnya lah untuk proses safety di mining. Nah, kalau saya tarik sekarang, ini merupakan yang aktual yang kita kita lihat di lapangan di tempat kerja saya. Kalau kita ambil khusus untuk nodes-nya tuh, operasionalnya itu di smelting refining, itu yang ada furnace operation, ada kiln, ada fluidized bed drying roasting ini untuk pengeringan apa namanya nikelnya. Kita punya coal processing, kita punya converting, granulasi, kita punya fuel handling and storage. Risknya apa sih biasanya terjadi ya kalau di furnace ya ada gas explosion, ada steam explosion, molten material release, unit explosion, ada gas explosion, ada loss of combustion control, lalu ada di kiln juga ada gas explosion, toxic release. Untuk yang fluidized bed drying juga ada gas explosion juga, coal processing tentunya juga pasti ada gas explosion, converting juga ada steam explosion, molten material release. Ini tipikal-tipikal risk yang biasa terjadi di nodes untuk proses smelting atau refining. Nah, kalau saya ambil detailnya lagi, sebenarnya apa sih contoh-contoh di operational risk-nya di node operational smelting? Jadi, kalau kita lihat kita punya pipa 48 kilo, itu kalau rilis, itu bisa menyebabkan cancer topik karena ada beberapa pipa yang ada di atas sungai, di tempat pemukiman, dan kita juga apa namanya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua tuh pelepasan material panas. Jadi contohnya kayak molten material itu rilis dari containment-nya, dari furnace-nya atau dari converter. Karena kalau itu rilis dan dia kena air, nah itu bisa menyebabkan steam explosion. Jadi teman-teman, musuhnya molten material itu adalah air. Makanya disiplin penggunaan air di sekitar pemrosesan molten material adalah sangat-sangat kritikal. Yang kedua, yang ketiga adalah paparan zat beracun. Jadi di sini juga ada SO2, ada CO. Nah, itu juga pelepasan bahan kimia ini juga bisa menyebabkan keselamatan pekerja atau masyarakat di sekitar lokasi. Nah, itu dari sisi pelepasan dan paparan material berbahaya. Kalau dari sisi ledakan dan kegagalan sistem, ya tentunya ada ledakan debu dan gas ya. Karena di sini juga kita menggunakan pulverized coal ya. Jadi ada beberapa event dulu kita ada dust explosion, lalu juga kita juga mengalami juga pernah steam explosion di mana molten material itu rilis. Ketika dia rilis ada genangan air. Yang menjadi bahaya itu adalah ketika molten material itu bertemu dengan air dan air berada di bawah posisi molten material itu yang bisa menyebabkan steam explosion. Karena seperti tahu teman-teman, air itu kalau berubah fase volumenya menjadi besar,
itu yang menyebabkan steam explosion dan akan memencarkan molten material itu kemana-mana. Lalu juga ada juga loss of combustion control. Jadi ini kan kita banyak burner nih. Nah, kalau burnernya itu nggak berfungsi dengan benar atau interlock yang nggak benar, ketika dinyalakan dia terus rilis tuh fuelnya. Tapi kalau tidak ada interlocknya, maka fuel itu terus rilis. Sehingga ketika pada saat momen di mana fuel, karena fuelnya ini kan kita bikin seperti atomik ya, jadi kayak water mist ya, jadi yang sangat-sangat halus. Ketika fuelnya menjadi enriched dan sudah cukup LEL-nya, lalu tiba-tiba terpantik itu pas nyalain dan kombinasi pas akhirnya menjadi explosion di dekat burnernya. Nah, khusus untuk ledakan uap yang steam explosion ini atau sampai saya bagi di sini, kalau saat kita molten release, mungkin teman-teman sering melihat kejadian beberapa kali di industrial park yang release molten. Di situ memang beda kalau misalnya oil release kita pakai foam, pakai air, madamin. Tapi kalau molten metal release, pertama kita berdoa. Karena memang kita harapkan rilisnya nggak ke arah yang tidak tepat. Jadi ketika molten metal itu rilis, salah satu hal itu tidak bisa dipadami dengan air. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau ketika molten material rilis? Kita bikin banding, kita arahkan itu moltennya sehingga tidak ke arah yang beresiko. Karena kalau kita kasih air, ya kita sama aja menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kan. Nah itu jadi dari sisi strategis mitigasinya pun beda kalau kita molten material itu rilis. Jadi kita harapkan ketika terutama untuk nickel matte ya, kalau slag itu ketika dia rilis dia lebih cepat membeku. Tapi kalau nickel matte ya kita tinggal pandu aja itu kita bikin tanggul kita arahkan di mana makanya restricted area di area smelting itu sangat-sangat kritikal. Jadi tidak boleh ada orang masuk sembarangan di area smelting. Nah, lalu apa yang kita lakukan di sini ya seperti Mas Pungki ceritakan, CCPS itu juga berkiblat pada ICMM di mana memang pendekatannya dari definisi itu adalah loss of control terhadap hazardous material dan hazardous energy. Jadi critical control menjadi pendekatan yang digaungkan untuk mengelola risiko ini. Jadi teman-teman kalau kita ngomong critical control ya ini alurnya bisa dilihat di ICMM ya, didefinisikan apa aja yang menjadi kontrol, lalu dibikin one pagernya untuk menentukan kinerja dari critical control tersebut ya. Nanti infokan ya kalau sudah over waktunya lewat ya. Saya nggak kelihatan sini waktunya ya. Nah, ini salah satu contoh penerapan kontrol strategi ya. Contohnya lah kalau misalnya ada explosion, ya paling kita memastikan bahwa urutan purgingnya benar, ada ventilasinya, explosion fan-nya, sistem inertingnya kita gunakan nitrogen, pemasangan sistem explosion fan relief system, itu harus ada explosion panel, ketika ada explosion dia bisa rilis, tidak merusak struktur. Lalu juga salah satu kontrol strateginya adalah memastikan manajemen sumber air untuk ledakan uap. Jadi kita coba meminimalkan furnace itu air, tapi tidak bisa kita hilangkan semua air karena mereka tetap butuh air untuk pendinginan set wall-nya. Jadi itu tetap butuh air, tapi kita pastikan air itu tidak terlalu berlebih, sirkulasinya bagus, tidak ada air-air genangan air di sekitarnya. Lalu juga kita pasang juga deteksi dini kebocoran juga ketika ada perubahan flow. Nah, itu menjadi indikator berarti ada yang bocor. Nah, itu harus direspon, dilihat di mana titik kebocorannya. Lalu kalau dari sisi furnace itu sendiri, ya kita coba pastiin tidak overheating, tidak overflowing. Kita pastiin bahwa slag-nya itu molten material tidak berlebih, tidak tinggi terlalu tinggi. Lalu kita pastiin refraktorinya tepat. Jadi di dalam itu sebenarnya kayak ada batu bata ya, itu yang mencegah itu untuk menyerap panas ya. Jadi kalau itu kadang batu refraktori itu mulai menipis. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita lihat furnace itu kadang-kadang ada hotspot. Nah, itu udah mulai bahaya tuh. Karena kalau udah hotspot berarti molten metalnya udah sampai touch ke titik terakhir lapisan. Jadi biasanya di dinding besi. Nah, itu kan menjadi bahaya itu. Lalu juga keamanan transportasi material. Kini kita menggunakan hot metal crane. Di mana kalau kita bawa sekitar berapa ton tuh kalau ketinggian 10 meter kalau dia rilis, nah, itu cipratannya membahaya. Lalu integritas alat dan pembatasan aksi. Nah, ini yang beberapa
kontrol strategi yang kita implementasikan di lapangan. Di sini belum ada yang namanya safety instrument system, belum ada interlock yang sangat canggih-canggih, maklum lah, karena di tempat kami ini kan sudah berdiri lebih dari 60 tahun ya, dari tahun 70. Jadi kita tantangannya di sini adalah bagaimana memodernkan pabrik yang sudah lebih dari 50 tahun. Nah, di sini ini kita coba secara internal kita mencoba mendefinisikan apa sih maksud proses safety event sebelum itu CCPS itu muncul. Jadi kita coba bikin definisi sendiri gitu. Jadi tetap kita adalah melibatkan pelepasan aktual atau potensi pelepasan energi maupun materi berbahaya akibat hilangnya kendali, akibat atau loss control ya. Jadi di sini ada beberapa kategori. Pertama, apakah event itu terkait dari operasi yang relevan, itu terkait dari bisnis prosesnya, dari pembuatan pembuatan nikel. Kalau tidak, itu bukan proses event. Lalu ada langkah duanya, itu adakah kehilangan kendali yang tidak direncanakan. Misalnya pelepasan itu plan or unplanned. Ya biasanya kalau insiden pasti unplanned. Tapi ada juga ada yang plan. Nah itu kalau sudah tidak, maka itu kalau unplanned ya berarti lanjut ke langkah berikutnya. Lalu langkah 3 itu terkait apakah ada loss control dari critical control. Nah, memang di sini kita masih adjustment ya, karena memang pertanyaan terakhirnya adalah ada loss critical control atau enggak. Kalau enggak ya kita nggak bisa opsi, tapi kalau iya kita kerjakan sebagai opsi. Nah, ini yang saat ini kita coba refine, kita coba terapkan, kita coba mau refer dari CCPS yang baru rilis di Desember itu. Nah, kalau kita bilang indikator ya, obstacle lagging indikator, memang kalau teman-teman biasa lihat API atau CPS pasti kan ngomong tier 1, tier 2, tier 3. Di sini kita juga pakai itu juga. Ya kita intinya lah X1, X2, X3, X4. Nah, kalau kita ingat kalau tier 1, tier 2, tier 3 sebenarnya sama semua dampaknya. Cuma tingkat dampaknya aja yang membedakan antara tier 1, tier 2, dan tier 3. Nah, di sini hampir sama dengan lagging indikatornya yang dari oil and gas. Kita ada juga terkait terhadap pekerja, itu injury and fatality, di mana kalau fatality mungkin langsung ke X1 atau tier 1. Tapi kita masukkan juga dampak terhadap masyarakatnya juga, karena kita juga ada PLTA, kalau misalnya damnya runtuh, itu akan berdampak pada masyarakat. Kita masukkan juga aspek lingkungan, kita juga masukkan aspek pelepasan emisi yang melebihi batas regulasi, karena kita juga SO2, kita rilis ke udara, nah itu kita kontrol ketat. Lalu juga pelepasan material yang melampaui ambang batas yang ditetapkan. Nah, ini kalau mungkin teman-teman ingat, kalau di tier 1 pasti ada flammable liquid, combustible liquid, toxic inhalation hazard. Nah, kalau di tempat kami atau di tempat kaya, itu kita tambahkan, itu adalah ada combustible dust. Karena kita punya flammable combustible, punya coal, pulverized coal. Kita punya juga explosion product, NFO juga kita masukin. Kita pun juga molten metal, di mana ini tidak ada di tier 1, tier 2, 3 kategori yang di API. Lalu juga di sini kita masukin karena di sini adalah semua alat yang terhubung dengan proses, maka dari holding company kami masukkan juga bahwa kalau ada mobile equipment yang terkait dengan proses produksi, dia terbakar atau ledakan, itu masuk proses event. Karena kita juga ada alat berat yang membawa slag, ya itu juga kita masukkan kalau misalnya ada kejadian. Lalu juga kebakaran atau ledakan yang menimbulkan kerusakan aset. Lalu kita yang terakhir adalah kegagalan dam atau tailing storage facility atau ruptur pada aset geoteknik. Aset geoteknik itu kayak tailing dam lah, atau kayak struktur yang kita buat itu kalau runtuh, nah itu bisa masuk dalam lagging indikator OPSE kita. Nah, yang terakhir ini contoh-contoh proses event. Mungkin teman-teman lihat loh, kok ini masuk proses event ya? Loh kok ini masih? Ya, memang ini yang dunia mining ini memang sangat-sangat banyak dan masih refine, masih kita coba adjustable untuk mendapatkan mana sih benda yang pas kita anggap menjadi proses event ini ya. Jadi kayak di dalam dokumen kita ada beberapa contoh, conveyor belt putus pun itu kita anggap proses event karena apa? Adanya rilis energi yang tidak duga. Karena kalau kita ngomong conveyor belt kan dia kan menarik ya. Ketika dia tiba-tiba cut, rilis energi itu sangat sangat besar. Nah itu
rilis energi yang dari conveyor belt itu, karena dia conveyor belt itu feeding feeding ore ke kiln, itu menjadi bagian dari proses, akhirnya kejadian conveyor pun kita anggap menjadi proses event. Kalau kita ngomong explosion, di sini juga kita masuk kalau detonasinya salah, misalnya ada failure to detonate, itu menyebabkan pelemparan batu bahaya yang pokoknya jauh lah, atau kena barang atau kena apa, itu masukin juga proses release karena unreleased energy, uncontrolled release energy. Kalau untuk furnace steam explosion udah tentulah itu udah jelas itu masuk proses event. Yang membedakan juga landslide. Jadi kalau kita ada longsor dan longsor itu menutup jalur, terutama lagi misalnya longsor itu menyebabkan meninggal, itu bisa menyebabkan eskalasi sampai ke tahap yang paling atas ya, tier 1. Lalu juga belt conveyor, aktivasi during maintenance, nah itu juga masuk di dalam proses event. Jadi tidak sesimpel itu kalau kita ngomong proses safety event di dunia mineral pertambangan. Tentunya di sini yang saya tidak masukkan dalam slide ini, tentunya kajian teknis atau kajian risiko juga kita sudah lakukan. Kita juga lakukan HAZOP, kita lakukan juga FMIE, kita juga lakukan LOPA. Sebelumnya saya 2020 nggak pernah dengar tuh apa tuh LOPA di dunia pertambangan. Akhirnya di 2022 kita mengadakan studi FMIE, LOPA sebagai keberlanjutan program kita untuk mengidentifikasi semua aspek. Ternyata tidak semudah itu kalau kita ngomong LOPA, karena memang beberapa aktivitas itu banyak melibatkan orang, lalu data reliability-nya juga tidak cukup juga. Lalu kalau kita ngomong gap dari target yang ingin dicapai, beberapa mungkin kedengaran aneh lah, bahwa ada juga yang gap dari hasil OPA itu adalah sampai -4 gapnya ya, masa kita mining itu sampai SEAL 4 ya, nah itu which is sama kayak pesawat ya gapnya, makanya tidak segampang itu penerapan LOPA untuk proses di mining ya, terutama kalau pabriknya itu pabrik yang sudah cukup lama ya, sekitar 50 tahun. Mungkin kalau pabrik baru bisa didesain dari awal, tapi kalau yang pabrik-pabrik yang sudah jalan itu agak susah untuk hazard review dengan dilanjutkan dengan LOPA. Pasti akan ada hal-hal yang dilihat gapnya terlalu besar. Nah, at the end, sebenarnya kalau kita ngomong regulasi terhadap proses safety ya, saya sempat tanyakan di grup IPPS ya, di teman-teman proses safety, mencari tahu regulasi-regulasi yang mengatur proses safety ya. Karena memang saat ini kalau kita merefer ke Capman ISDM, memang istilah proses safety itu belum disebut secara eksplisit ya. Tapi kalau kita lihat ruhnya, spirit, substansinya, memang ada beberapa yang tercantum di keselamatan operasi pertambangan, yaitu ya operasi pertambangan serta keselamatan pengolahan atau pemurnian melalui kewajiban identifikasi bahaya, penilaian mana risiko, manajemen risiko, kelayakan instalasi, pemantauan penilaian, itu sebenarnya mungkin beberapa modul dari PSM ada di situ, tapi kalau kita ngomong PSM ya belum ada regulasi. Karena kayak tadi Mas Pungki cerita, karena di Vale itu banyak beberapa site, regulasi itu sangat penting untuk mendrive implementasi proses safety. Jadi kalau kayak di UK, memang di situ ada regulasi ya, saya lupa ya, koma apa ya, itu mengharuskan penerapan proses safety, tapi di drive oleh regulasi. Makanya dari semua set dari perusahaan kami memang masih, kalau kita ngomong proses safety masih belum mature ya, karena proses safety udah 30 tahun ya. Sedangkan di mining itu ya booming-boomingnya, kalau di Indonesia booming-boomingnya mungkin 5 tahun lah, atau di-trigger kalau jebolnya dam Bronanindo, nah itu baru ter-trigger bahwa perlunya penerapan proses safety di dunia tambang di Indonesia juga. Jadi kalau kita ngomong secara regulasi, proses safety di sektor mineral belum menjadi istilah tersendiri, tapi substansinya sudah terwadahi dalam keselamatan operasi dan keselamatan pengolahan pemurnian. Mungkin itu dulu ya dari saya. Jika ada yang kurang tepat, monggo kita diskusikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kusnul atas penyampaian materi yang sangat menarik dan insightful. Baik,
Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu untuk memberikan reaction applause-nya sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber kita yang telah berbagi ilmu pada sore hari ini. Baik, izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa poin penting yang telah disampaikan kepada narasumber kita, yaitu materi hari ini menekankan pentingnya proses safety management sebagai pendekatan sistematis untuk mencegah kejadian besar yang dapat terjadi akibat akan hilangnya kendali terhadap energi atau material dalam proses industri. Semoga ilmu dan insight yang telah diberikan pada sore hari ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan praktek keselamatan kerja dan manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing. Untuk memperdalam pemahaman kita bersama, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagai informasi, pada sesi ini panitia akan memilih 5 penanya terbaik dari pertanyaan yang akan diajukan kepada pemateri. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Kami akan prioritaskan untuk pertanyaan secara langsung melalui fitur raise hand. Yang pertama kepada Bapak Joko Prakoso, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusno. Salam kenal Pak. Selamat kenal, Pak. Makasih banyak. Pak Kusno mau tanya dua hal aja, Pak Kusno. Wah banyak tuh. Dua hal. Yang satu tentang moisture management. Tadi saya lihat di itu kan kalau ada air, dia potensi fatality karena ada explosion. Itu kayak itu safety. Dan gimana dengan kondisi kepulauan kita, coastal region, di mana environmental factor itu kadang tidak diperhitungkan ya. Karena saya pernah berapa bulan di smelting Gresik, di Freeport Gresik, jadi saya tahu persis kondisi smelting pyrometallurgy seperti apa. Terus yang kedua, akibat dari itu, saya kan tahu kondisi smelter juga ya, bahwa dia kondisi furnace itu pasti dikondisikan seideal mungkin dengan proses yang dipunyai oleh si manufacturing, atau misalnya itu punya Mitsubishi, misalnya desainnya itu punyanya suatu company, maka itu dikondisikan supaya mengikuti aturan main si desain prosesnya itu, SID-nya daripada pabrik itu. Itu memaksa temperatur di sekitar dalam furnace itu kan sangat tinggi sekali karena itu kan permainan temperatur kan ya. Itu gimana dengan heat stress manajemennya di dalam smelting area yang tertutup ya, apalagi yang pyrometallurginya itu. Jadi dua hal itu, yang pertama tentang moisture manajemennya, gimana kontrolnya ketika kita ada di kepulauan, di mana lingkungan luarnya itu sangat subsurface dan sering hujan, sehingga peluang air itu akan sangat tinggi. Mau dari angin masuk, mau dari ini, sehingga peluangnya akan mengimpact ke banyak hal ya, karena ada konveyornya, ada ininya, umpannya, semua hal itu kan akan itu. Jadi dua hal itu aja Pak, moisture management dan distress management buat di pyrometallurgi smeltingnya ya. Terima kasih Pak Kusno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Langsung dijawab atau bagaimana, Mas Cinta? Silakan Pak Kusnus langsung dijawab. Makasih Pak Joko. Wah, ini saya kurang proses kalian buat ini. Saya coba jawab dengan pemahaman saya, Pak Joko. Kebetulan di tempat kami di Vale itu kan furnace-nya kan lebih tua dari saya, Pak Joko. Sudah lebih dari 50 tahun. Jadi, kalau kita ngomong, koreksi kalau saya salah, ini master management terhadap material ore-nya ya, Pak Joko, atau master management di luar, supaya nggak Semua hal Pak Kusnu. Jadi kalau Pak Kusnu tahu kan pernah ada ledakan di Freeport kan, saya ada di situ waktu Pak Jokowi sebelum lengser itu saya ada di situ. Persis ledakan tangki SO2 katalis V2O5 itu saya di situ Pak. Jadi Wah. kenapa Pak Kusnu nggak cantumin itu, karena itu jadi listener besar kita ya. Karena Oh, PT Freeport belum operasi, masih komisioning tapi sudah meledak di tangki, di cleaning gas unitnya ketika sebelum masuk ke katalis V2O5-nya. Itu ah, sebetulnya salah satu listener yang harus dicantumkan, dan itu kenapa CCPS ngeluarin, karena Freeport aslinya di Amerika itu memaksa itu karena ditagih insuran kan, sebetulnya itu ada impactnya sebetulnya Pak Kusnu. Jadi CCPS ngeluarin itu impact dari cost finansial, karena dia nagih ke beberapa finansial ya, karena dia mau tarik uang kan untuk bikin cleaning gas unit baru, dia kan butuh uang untuk invest kan. Jadi ah, sebenarnya berimpact. Karena Pak Kusnu nggak cantumin, makanya saya agak, oh kok Pak Kusnu nggak nyantumin. Terus di Freeport sendiri ada moisture management itu yang baru, itu nggak dicantumin juga. Saya lihat tuh, kok nggak dicantum, padahal itu kritikal tuh, hal yang kritis yang explosionnya pasti terjadi.
Dan itu harus dihindari karena itu impact-nya ke bisnis proses ya. Itu aja sih Pak Kusno. Jadi semua hal Pak, mau di conveyor-nya juga terakhir dia stuck di conveyor ore-nya karena dia humid, dia lengket tuh Pak di conveyor belt-nya. Jadi kalau ditanya humid sebetulnya impact-nya ke semua hal Pak Kusno. Kalau saya lihat ya karena dia impact ke segala hal itu, nggak cuman sekedar di pyrometallurgy tapi di transport loading-nya juga di Oke. port. Oke, kalau Oke Pak misalnya Kusno gitu aja. Oke, kalau saya balikin ke mana jadi gambar saya. Ah, di sini. Nah, kebetulan memang kalau di tempat kami sebenarnya ore-nya itu memang basah, Pak Joko. Tapi proses kami adalah proses tertutup. Jadi dari wet ore stockpile itu kita masukkan ke dalam dryer. Di dryer itu coba kita keringkan, kita untuk nurunin moisturnya itu sampai 30%. Lalu hasilnya itu kita piling di suatu tempat besar, kita panggil itu DOS ya, dryer ore stockpile. Nah, dari situ kita feeding juga menggunakan conveyor, benar, kayak conveyor. Tapi di situ kita masukkan langsung ke kiln. Jadi belum masuk ke furnace. Di kiln itu kita pastikan bahwa moisturnya itu serendah mungkin. Jadi yang dihajar di kiln itu pertama penurunan moisture. Lalu sampai crystal water pun kita harus coba hilangkan. Nah, dari situ dari kalsen itu nggak melalui conveyor lagi Pak. Jadi langsung di feeding langsung ke furnace, di mana suhu kalsen itu sekitar 700 sampai 800 derajat. Sehingga kalau kita bicarakan moisture dari produk itu sudah terdegradasi dari sisi proses kita, dari masuk dryer, kita masuk ke kiln, dan dari kiln itu kalsen suhunya sampai 700 derajat, which is moisture itu sudah kita tekan sedemikian rupa hingga pas masuk furnace itu tidak lagi ada isu-isu moisture. Tetapi memang tantangan kami adalah mencegah air itu, karena kita di belakang di keliling itu kan kita punya apa istilahnya itu ya, pendingin ya. Memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita proses tapping atau skimming, atau itu istilah itu mengeluarkan motor metal dari furnace-nya itu, landasan tempat kita rilis itu tidak boleh ada air. Itu salah satu kontrolnya. Kedua, kalau kita ngomong kita ada slack pot, ada pot ya, itu ada pot di mana tempatnya molten metal dituangkan. Nah, di situ memang concernnya Pak Joko masuk itu. Karena di pot itu kalau baru itu masih ada lembab atau masih ada air-air kecil lah. Meskipun kecil, ketika itu dituang molten metal, itu akan menjadi steam explosion karena airnya tutup. Nah, bagaimana kita mengkontrol itu terkait moisture-moisture di dalam pot itu? Biasanya sebelum dia operasional, kita hangatkan dulu, kita panaskan dengan burner. Jadi itu potnya itu kita masukin burner, kita panaskan, kita heating sampai suhu tertentu sehingga kita memastikan bahwa tidak ada lagi moisture. Dan untuk sebelum dipakai itu kita pakai dulu tumpahkan dulu slag sebelum kita mat, karena mat itu berbeda, ini lebih reaktif. Nah, kita tes, kalau udah aman, baru kita masukin operasi. Nah, itu moisture di skimming dan tapping. Dan hal yang lain adalah pada saat kalau hujan. Nah, ini kan banyak angin nih. Ini kan kalau kita di tempat kita di main L itu kan agak terbuka. Nah, itu menjadi PR kita karena kalau salah hujan angin, nah itu biasanya kalau terlalu deras, kita biasanya hold, kita turunkan power. Di sini KTT kita berani untuk menurunkan power ya, karena kalau tidak aman untuk release skimming, release tapping, itu kita turunkan power, kita hold untuk produksi sampai kondisi aman sebelum kita naikin lagi power. Karena kenapa? Karena sudah pasti kalau ada angin itu pasti ada air tergenang di landasan, nah itu harus dibersihkan dulu. Nah itu dari sisi pengelolaan air. Nah pertanyaan kedua dari Pak Joko itu terkait kondisikan dari furnace itu. Kebetulan saya nggak tahu tuh merek furnace kita apa, karena dari 50 tahun sudah ada ya. Jadi memang yang kita coba kendalikan memang saya kurang ngerti kalau dari sisi chemicalnya. Tapi kalau ada perubahan parameter chemical itu kadang-kadang furnace bisa menjadi lebih panas atau menjadi korosif. Nah, itu yang biasa dikontrol oleh teman-teman prostek atau proses controller ya. Jadi mungkin kalau misalnya sulfurnya mungkin terlalu banyak
bottomnya itu menjadi panas sehingga dirubah lagi chemistry-nya atau besinya atau saya kurang paham kalau masalah parameternya. Tapi memang ada parameter yang memastikan bahwa kondisi tungku furnace itu masih di dalam range panas. Dimana kita tahu karena kita punya monitoring panas di sekitar masing-masing batu. Jadi kita injek terus macam kayak saya lupa namanya itu the heat detector. Jadi akan membaca tuh. Jadi membacanya adalah bukan langsung dibaca. Perbedaan antara tip sama ujung itu range-nya berapa. Nah, itu yang dibaca bahwa ada perbedaan penetrasi panas sekian. Nah, itu yang biasanya kita kelola. Tapi kalau misalnya merek Mitsubishi atau apa, kebetulan karena kita old furnace, jadi ya kita maintain berdasarkan apa yang kita tahu berdasarkan suhunya itu. Itu sih Pak Joko. Koreksi kalau ada yang kurang Pak Joko. Wah, mantap Mas, betul sekali itu berarti. Berarti memang faktor cuaca emang sangat-sangat kritikal ya. Jadi saya lihat juga jurnal luar negeri juga belum nulis tuh sebetulnya kalau buat S3 bagus itu Pak Kusno itu. Tapi kuncinya sih Pak Joko, keberanian KTT untuk menurunkan tawar. Itu yang akan membedakan leadership dan bukan leadership. Betul itulah kejadian kenapa Freeport meledak karena 3 hari sebelumnya dia hujan lebat dan dia nggak kontrol tuh Pak Kusnu. Berarti Pak Kusnu jauh lebih pengalaman. Saya diem saja waktu itu, seorang prosesnya tetap jalani dia. Dia paksa demi untuk running furnace-nya. Makanya saya agak ketawa Pak. Tadi kalau Pak Kusnu benar. Berarti udah paham bahwa cuaca jadi kritikal ya Pak Kusnu. Betul Ya, sekali. Jadi subtropis kita sangat sangat berbahaya. Cuaca itu sangat berpengaruh. Makasih Pak Kusnu. ya, makasih Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak Joko. Selanjutnya yang raise hand kepada Pak Hendra. Dipersilakan Pak Hendra. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi sudah saya ketik, saya bacain aja, Bu, ya. Sore, Pak Kusno, salam kenal. Kenapa Pak Hendra? Saya juga lagi banyak belajar tentang proses safety ini ya, dari sering baca datanya dari MM2, Pak. Yang saya ingin tanyakan itu, Pak Kusno, dalam pendekatan critical control management yang kita banyak adopsi dari industri tambang global yang saya bilang tadi seperti ICMM itu, bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa setiap critical control untuk mencegah major hazardnya itu benar-benar efektif di lapangan. Jadi nggak hanya tercatat dalam prosedur, tapi bagaimana proses assurance-nya dilakukan agar degradasi barrier-nya dapat terdeteksi sebelum memicu major accident tadi. Seperti itu, Pak Kusno. Terima kasih, Pak Kusno. Oke, makasih Pak Hendra, luar biasa. Jadi di tempat kami itu adalah istilahnya prosedur akuntabilitas. Jadi makanya tadi saya tekankan akuntabilitas karena fungsi leader itu berbagi-bagi. Jadi ada yang namanya leader yang mengawasi front worker, itu supervisor. Di atas supervisor ada manager, di atas manager itu ada general manager, di atas general itu ada direktur. Setiap posisi itu mempunyai akuntabilitas yang masing-masing. Jadi kita setiap pekerja itu mempunyai akuntabilitas personal, yaitu memanfaatkan pengetahuan kita untuk melakukan hal yang benar. Lalu juga namanya akuntabilitas orang sebagai manajemen, di mana kita harus meng-create standar, melakukan inspeksi, melakukan audit, melakukan investigasi. Itu akuntabilitas personal sebagai manajemen. Ada juga akuntabilitas sebagai orang yang membawahi bawahan. Apa akuntabilitas adalah memastikan pekerja itu mempunyai willingness untuk bekerja, mempunyai pengetahuan, mempunyai resource yang cukup. Nah, kembali lagi mengenai critical control management. Secara teori critical control management itu adalah kalau critical control tidak di lapangan, berarti stop pekerjaan. Itu kan itu sakleknya critical control. Karena memang kalau dibilang critical karena memang absennya critical control itu bisa mengeskalasi risikonya. Jadi makanya kalau ada critical control 1 atau 2, berarti ada backingnya. Tapi kalau semuanya kritikal, berarti nggak ada yang kritikal itu. Jadi itu harus dipertanyakan lagi dalam mendefinisikan critical control. Nah, di Vale pun juga, di tempat kami pun juga masih belum sempurna mengenai critical control ini, masih terus belajar. Tetapi apa yang kami lakukan adalah kombinasi tadi. Kombinasi adalah akuntabilitas pemahaman dengan tools atau dengan resource yang kita berikan. Kita sudah mengimplementasikan teknologi yang mungkin teman-teman yang lain ada critical control checklist di mana setiap orang harus melakukan critical control verifikasi tiap hari dengan berdasarkan pertanyaan dan itu yang dicek apakah ada atau tidak.
benar juga tadi kata Pak Hendra, memang at the end akan jadi paper atau mengerjakan IP. Disitulah fungsi leadership masuk gitu. Jadi dari sisi saya, pertama memang setiap lini manajemen itu harus paham dulu akuntabilitasnya. Karena kenapa? Akuntabilitas juga mencegah deviasi. Kalau teman-teman membayangkan misalnya, ini batasan lah, ini standar. Sering dengan waktu, kalau akuntabilitas tidak dilakukan, dia akan drifting ke bawah. Makin bawah, ke bawah, ke bawah, akhirnya dia bertemu suatu kondisi yang akhirnya menyebabkan insiden. Nah, setiap lini manajemen itu mempunyai akuntabilitas yang masing-masing. Contohnya ketika dia mulai bergerak kecil, dikit gini contohnya. Itu udah dari supervisor harus udah mengkoreksi tuh, entah dari sisi ketika kontrolnya dibenarkan atau memperbaiki yang di lapangan supaya tidak deviasi. Nah, kalau itu lolos, manajernya harus masuk. Dilihat bagaimana tuh kejadian itu berulang, kok bisa berulang-ulang tuh dianalisa, kenapa tuh supaya tidak terjadi lagi. Manajemen lewat lagi, general manager, dilihat lagi apakah ada isu sistemik across departemen. Masih lewat juga direktur. Nah, direktur tuh melihat bagaimana kondisi kultur kita di pekerjaan, apakah bagus atau enggak. Nah, itu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaannya Pak Hendra adalah critical control management tools yang kuat, tetapi akan menjadi useless jika tidak didukung oleh komitmen dari leadership. Jadi seberapa bagus apapun standar yang kita punya, tapi kalau operasional disiplinnya itu tidak bagus, maka implementasinya tidak bagus juga. Gimana memastikan operasional disiplin bagus? Memastikan setiap karyawan, setiap lini manajemen memahami akuntabilitas, melaksanakan fungsinya, dan apa namanya ya menjadi role lah di lapangan. At the end memang yang susah itu adalah memahami akuntabilitas. Penerapan implementasi critical control itu paling mudah. Karena kalau diiringi bonus-bonus, tapi memahami akuntabilitas itu yang agak susah. Itu aja sih dari saya, Pak Hendra. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Hendra. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari kolom chat atas nama Rian, Pak Rian. Sore Pak, menarik sekali pembahasan Bapak. Kalau di tempat Bapak atau perusahaan Bapak, PSM mengacu ke OSA 14 elemen atau CCPS 20 elemen atau punya basis elemen sendiri. Dan proses safety di sana masuk HSSE departemen ya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama saya belum bisa jawab karena memang kita belum punya PSM. Kita baru connecting dot Pak Rian. Jadi mau pakai 18 elemen, 20 elemen itu belum kita putuskan. Nah, makanya kita juga lagi develop standar apa yang mau kita apa namanya? Mau kita terapkan. Tetapi pesan dari manajemen kami adalah kita punya SMKP, kita punya ISO 45001, kita punya PSM. Coba dilihat integrasinya gitu, jangan sampai dia berdiri sendiri. Nah, itu yang mencoba kita integrasikan masing-masing elemen itu coba menjadi integrated safety management system sehingga setiap elemen itu kalau dilakukan tuh bisa bersamaan gitu. Tapi kalau saya ditanya apakah kami mengacu 20 atau 18 modul saat ini belum ada karena kita belum punya PSM sehingga kita masih mendefine dulu lagging indikatornya apa untuk proses safety, mendefinisikan apa namanya proses safety itu definisinya apa, scopingnya apa, dan yang terakhir adalah bagaimana mengajak teman-teman memahami proses safety itu juga menjadi tantangan karena kan kita bertahun-tahun bicara personal safety, padahal proses safety sama personal safety itu beda. Nah itu jadi saat ini kita belum punya acuan mana yang mau dipakai. Nah kedua pertanyaannya mengenai departemen. Jadi kalau di departemen kami itu kalau di site itu ada safety manager, ada health, ada istilahnya operational risk manager, which is dulu yang saya pegang, di mana itu role-nya salah satunya adalah mengelola keselamatan operasional atau proses safety. Jadi ya di bawah departemen ASSR untuk saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Rian. Baik, ada pertanyaan lanjutannya Pak Kusno. Ya. Berarti belum ada audit PSM ya Pak di perusahaan Bapak? Wah, belum ada Pak. Karena terlalu banyak audit, jadi saat ini kita coba perlahan-lahan PSM-nya. Nanti
terlalu overwhelming teman-teman di lapangan. Belum ada audit. Tapi kalau kita ngomong audit resmi dari berdasarkan standar memang belum ada, tapi audit verifikasi kritika kontrol yang kita sudah define itu ada, tapi secara internal. Dulu waktu zaman yang ada Mas Pungki, kita cross unit, kita datang, kita audit kontrol-kontrol apa yang sudah kita identifikasi sebelumnya yang terkait proses itu diaudit bagaimana penerapannya melalui, kalau tadi saya tulis itu ada di mana tadi? Di sini ada di one pager. Jadi ini menjadi subjek audit karena di one pager ini jelas apa performance critical controlnya, apa supportnya, dan apa audit objeknya untuk membuktikan bahwa critical control ini implementasi. Oke, semoga bisa menjawab Pak Rian. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kusnu. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari RC7. Selamat sore Pak Kusnu. Sangat menarik materi sesuai dengan bisnis proses di perusahaan saya. Bagaimana menentukan major accident hazard? Apakah cukup dengan PHA, contohnya dengan HAZOP, atau perlu dengan KRA lainnya? Terima kasih. Oke, ya bagaimana menentukan apa, Mbak? Menentukan major accident hazard, apakah cukup dengan PHA atau KRA atau lainnya? Oke. Mengambil istilahnya ini apa namanya Panji. Menurut keyakinan saya, gitu kan. Jadi jadi kita yang kami lakukan pertama memang saat itu kita ada crash program ya. Itunya pada saat satu kejadian momen di salah satu perusahaan kami yang sangat terkenal itu yang bendungan rilis tailing apa yang dam rupture itu di Brumani itu kita melakukan crash program itu mempercepat inventory resiko-resiko yang bisa menyebabkan multiple fatality sama significant environment. Jadi saat itu yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi semua bisnis proses masing-masing site, bisnis aktivitas apa aja atau proses apa aja yang bisa menyebabkan multiple fatality sama kerusakan lingkungan parah. Di situ kita coba listing dulu berdasarkan severity-nya dulu. Jadi kita masuk hazard register dulu. Jadi di situ kita listkan apa aja hazardnya, risknya apa saja. Setelah itu yang kami lakukan kita menggunakan pendekatan botai dulu karena memang kita diberi waktu sekitar 2 minggu untuk mencakup semuanya lah kan beberapa set ya. Jadi kita menggunakan botai dulu, kita ambil beberapa risk yang cukup signifikan, kita identifikasi apa aja kausnya, konsekuensinya, lalu kita identifikasi critical controlnya apa saja. Dari situ kita dari situ menghasilkan sekian puluh major hazard, major risk atau kita ngomongnya critical risk ya. Lalu dari situ kita lihat dari situ yang menggunakan existing control itu berapa yang very high risk. Nah, dari situ kita dapatkan sekian lah gitu kan. Nah, dari situ kita lanjutkan lagi tuh. Beberapa aspek yang high risk itu kita dalami lagi, kita bongkar lagi tempatnya itu menggunakan pendekatan HAZOP. Jadi kita HAZOP berdasarkan prosesnya di node mana aja yang menghasilkan resiko tinggi. Lalu dari HAZOP itu ternyata masih ada yang high. Akhirnya kita putuskan kita mau lihat kecukupan barrier-nya, ya kita lanjutkan ke LOPA berdasarkan node-node yang di HAZOP itu. Nah, saat ini memang yang kita lakukan adalah berdasarkan pendekatan konsekuensi. Jadi kita coba listkan semua yang multiple fatality sama major impact ke environment. Itu yang pendekatan yang kita lakukan saat ini ya. Sambil seiring dengan jalan, kita ada yang pakai FMEA, kita pakai tools yang lain. Jadi kalau tools, ya kalau kita pakai ISO 31000 berapa itu kan ada toolsnya tuh macam-macam tools yang assessment yang tepat tuh untuk identifikasi apa, untuk assessment apa, untuk analisis apa. Saat ini yang kita biasa pakai gunakan di sini ya entah itu botai atau HAZOP atau apa namanya FMEA, ya kalau diperlukan LOPA kita pakai LOPA. Itu sih kurang lebih Mbak Cynthia. Tadi Pak siapa nih? Saya lupa namanya tadi. Tertulisnya RJ7, Pak. Oh, Ronaldo berarti ya.
Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita akhiri sesi diskusi pada sore hari ini dari Pak Roman Tris. Izin bertanya, dalam kondisi operasi tambang yang sangat dinamis, bagaimana perusahaan memastikan bahwa sistem proses safety management tetap efektif dan terintegrasi dengan operational safety? Terima kasih. Oke, makasih Pak Roman Tris tadi ya bilangnya. Roman Tris. Ya, jadi tadi seperti yang saya sharing ke Pak Joko ya, manajemen itu menjadi key player untuk memastikan proses safety itu terjalan dengan baik. Karena major incident itu biasanya tidak jadi tiba-tiba ya. Jadi kalau kita lakukan investigasi itu, decision itu kadang kontribusi dari insiden major itu kadang decision itu dibuat jauh dari hari kecelakaan. Bisa jadi setahun sebelumnya, bisa 2 tahun sebelumnya, di mana akhirnya menjadi apa namanya menjadi domino lah, efek domino sehingga menyebabkan insiden tersebut. Jadi beberapa keputusan itu akhirnya menyebabkan satu insiden. Menurut saya lihat bahwa bukan teori sebenarnya. Kalau kita ngomong manajemen itu bukan teori, tapi itu hal yang wajib. Jadi seperti yang tadi saya bilang, KTT kami itu berani menurunkan power ketika hujan. Itu benar-benar satu yang apa namanya, yang luar biasa. Karena memang kalau di tekanan produksi itu pasti akan kita lihat win-win. Soalnya ada lihat benefitnya lah. Tapi memang kalau dilihat di assess memang layak diturunkan powernya, turunkan. Jadi semoga setiap industri smelting atau mining itu dipimpin oleh orang yang mempunyai sense K3 atau keselamatan yang tinggi. Karena jika sense-nya kurang atau berat ke produksi, itu mungkin akan menjadi suatu ketika akan menjadi major incident ketika setiap decision itu diambil tanpa mempertimbangkan atau tanpa ada kajian teknis atau kajian risikonya, suatu saat akan memunculkan suatu major incident, dan akhirnya baru kita tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang salah yang diambil dari awal. Jadi kuncinya ada di leadership. Semoga bisa menjawab Pak Mantris. Baik, Pak Kusno, terima kasih. Karena tadi adalah pertanyaan terakhir, eh, kita sudah di penghujung acara juga Pak Kusno. Izin untuk menutup sesi diskusi pada sore hari ini. Terima kasih juga atas antusias pertanyaannya. Diskusi sangat menarik pada sesi hari ini. Masih ada pertanyaan sebenarnya memang Pak Kusno. Karena keterbatasan waktu, kami selaku panitia mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat dijawab pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu dapat terus mengikuti kegiatan sharing menarik lainnya melalui media sosial Kagama HSE. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi yang telah dibagikan pada kolom chat. Materi dan sertifikat kegiatan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan oleh peserta pada absensi. Kami berharap ilmu dan pembelajaran yang telah disampaikan dapat memberi manfaat serta dapat diterapkan dalam praktek keselamatan kerja lingkungan masing-masing. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Silakan Bapak, saya kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan diri untuk menyalakan kameranya. Masih satu slide di layar saya yang menyalakan kameranya. Udah persiapan buka puasa kalau yang di Wita kali. Betul Pak, sudah berbuka puasa di sini. Oke, mohon bantuannya kepada panitia untuk sesi dokumentasi pada sore hari ini. Saya akan berikan aba-aba dari slide yang pertama. 3, 2, 1. Mungkin ada gaya Indonesia Maju ya dari SDM. 3, 2, 1. Satu slide terakhir ya. 3, 2,
1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita telah sampai penghujung acara Kagama HSI Talk pada sore hari ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa untuk waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, kepada Bapak Kusnu Haryanto atas sharing ilmu, insight yang sangat berharga terkait safety di industri mining dan metal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil kita bersama dalam mewujudkan tempat kerja yang lebih aman dan berkelanjutan. Saya selaku moderator mewakili panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Saya Sinta Dewi Amasti pamit undur diri. Selamat sore, tetap utamakan keselamatan dalam kerja dan sampai jumpa pada Kagama HSI Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnu, Mbak Waalaikumsalam. Sinta, Terima Terima kasih, kasih Bapak. Pak Arunu. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.